Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini bersama dengan Andini Sulistyawati dari kelas 11 MIPA 1 yang akan menjelaskan tentang APBN dan APBD. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Check it out. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Definisi APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Kemudian, landasan APBN. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan landasan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan APBN diantaranya yang pertama yaitu sebagai pedoman penerimaan dan belanja negara. Yang kedua, sebagai transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan fiskal. Dan yang keempat, membantu menentukan prioritas belanja. Fungsi APBN ada 3, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk fungsi alokasi, maksudnya yaitu pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Untuk fungsi distribusi, maksudnya yaitu pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, maksudnya adalah anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Selain ketiga fungsi tadi, APBN juga memiliki 3 fungsi tambahan yang lain, yaitu sebagai otorisasi, sebagai perencanaan, dan sebagai pengawasan. Kemudian prinsip APBN. Yang pertama berdasarkan aspek pendapatan, diantaranya yaitu 1. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam hal jumlah dan ketepatan penyetoran. 2. Mengintensifkan tuntutan ganti rugi negara dan denda yang dijanjikan. 3. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran, diantaranya yaitu 1. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. 2. Hemat, efisien, tidak boros, berdaya guna, dan sesuai kebutuhan teknis. Dan 3. Mengupayakan semaksimal mungkin untuk membeli produk lokal. Untuk asas penyusunan APBN meliputi yang pertama kemandirian, artinya pembiayaan negara didasari kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Yang kedua, pemahaman prioritas pembangunan. Artinya, APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kemudian, komponen APBN. Ada komponen penerimaan atau pendapatan. Di antaranya, yang pertama penerimaan dalam negeri, yang terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Untuk penerimaan pajak contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPH, bea cukai, dan perdagangan internasional ekspor impor yaitu bea ekspor dan bea impor. Untuk penerimaan negara bukan pajak contohnya seperti laba BUMN, laba Badan Layanan Umum atau BLU, migas dan non-migas seperti batu bara, dan pendapatan SDA, sumber daya alam. Selanjutnya, komponen penerimaan atau pendapatan yang kedua yaitu hibah. Di mana hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan swasta luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Komponen APBN selanjutnya yaitu komponen pengeluaran, yang diantaranya yaitu 1. Belanja pemerintah pusat, di mana terbagi menjadi 2 yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk pengeluaran rutin maksudnya yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus,
Contohnya seperti gaji plus, belanja barang, subsidi, dan cicilan utang. Sementara untuk pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tapi bersifat temporer. Contohnya seperti proyek jalan tol dan pembiayaan rupiah. Kemudian komponen pengeluaran yang kedua yaitu belanja pemerintah daerah, di mana terbagi menjadi dua yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang. Untuk dana perimbangan maksudnya yaitu semua pengeluaran negara yang dialokasi kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari satu, dana perimbangan, yaitu bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dua, dana alokasi umum, yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran dan dengan ketetapan pemerintah pusat. Selanjutnya, dana otonomi khusus dan penyeimbang, maksudnya yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, kebijakan anggaran APBN. Ada tiga, yaitu yang pertama, anggaran surplus. Anggaran surplus ini terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Karena tidak semua penerimaan dibelanjakan, maka masih terdapat tabungan pemerintah. Yang kedua, anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi apabila pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara atau sama dengan penerimaan negara. Anggaran seperti ini dilakukan dalam keadaan ekonomi yang stabil. Dan yang ketiga, anggaran defisit. Anggaran defisit terjadi jika anggaran belanja negara lebih besar daripada anggaran penerimaan negara. Anggaran ini ditempuh pemerintah ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu mekanisme penyusunan APBN, di mana mekanismenya sebagai berikut. Pemerintah atau presiden membuat nota keuangan RAPBN. Lalu rancangan itu diserahkan kepada DPR. RAPBN akan disidangkan oleh DPR. Kemudian apabila DPR menerima RAPBN tersebut, maka akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Namun, apabila ditolak, maka akan menggunakan APBN tahun lalu. Demikian materi mengenai APBN yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Nah, untuk materi APBD akan saya sampaikan penjelasannya di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.